Rusia akhirnya telah menyerang Ukraine ya. Kira-kira strategi kita bagaimana? Jangan kemana-mana, nonton videonya sampai selesai ya, and stay tuned. Oke teman-teman, jadi akhir-akhir ini teman-teman sudah lihat di berita ya bahwa banyak sekali headlines yang dimana menunjukkan bahwa Rusia itu sudah mulai menyerang Ukraine, perang sudah terjadi dan seterusnya. Nah, kita sebagai investor yang ada di Indonesia, apakah kita harus hold atau kita harus jualan? Yuk kita langsung saja mulai video hari ini. Pertama-tama saya ingin ucapkan welcome ya bagi para penonton yang mungkin baru ketemu channel Edge Invest. Jangan lupa untuk follow Instagram kami di edgeinvest.official untuk mendapatkan informasi terbaru seputar saham. Nah teman-teman juga bisa nih ikutan Clubhouse bersama Edge Invest setiap jam 8 malam waktu Indonesia Barat setiap hari Minggu ya untuk mendalami ilmu tentang saham. Nah, bagi yang ingin daftar di grup premium Edge Invest bisa hubungi kami di Telegram @edgeinvestadmin. Oke, jadi teman-teman, kita langsung saja mulai ya. Russia attack Ukraine. Ini coba kita lihat beberapa headlines ya. Inilah penyebab Rusia serang Ukraina yang menggoncang ekonomi dunia. Ini tanggal 24 Februari. Lalu Rusia serang Ukraina, warga Kiev panik melarikan diri, serbu ATM dan jalanan macet. Ini maksudnya apa? Jadi teman-teman, akan banyak headlines yang menunjukkan bahwa kepanikan telah terjadi di sekitar Ukraina karena terjadi penyerangan kan. Nah, sekarang kita membaca headline seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Pertama-tama saya ingin ingatkan, jangan cepat panik ya. Jangan terlalu cepat panik hanya membaca headlines. Coba teman-teman ya, nanti belum lagi baca headlines yang seperti ini nih. Penyebab Rusia dan Ukraina terus memanas hingga ancaman World War III. World War III trending akibat Rusia serang Ukraina dan World War III jadi trending topik dunia usai Rusia serang Ukraina. Jadi kalau teman-teman lihat ya, kalimat atau kata seperti World War III itu menjadi trending karena orang-orang tuh panik banget kira apakah ini menjadi perang dunia ketiga dan seterusnya. Jadi ada beberapa orang nih atau group of people, mereka ini mulai panik ya membaca situasi seperti ini. Nah, jadi saya ingin mengajak teman-teman untuk berhenti dulu. Jangan terlalu terbawa suasana dengan headline seperti ini. Kenapa? Coba baca yang satu ini. Ukraine conflict, why Biden won't send troops to Ukraine. Jadi teman-teman harus tahu ya, bahwa Amerika yang biasanya ikut campur perang di ini dan itu ya kalau sepanjang sejarah, mereka ini sudah mengatakan bahwa tidak akan mengirimi troops ke Ukraine. Ya untuk sementara ini mereka bilang saya tidak akan mengirim troops ke Ukraina. Jadi artinya apa? Untuk terjadi perang besar-besaran antar negara besar-besar seperti itu, misalkan US atau Rusia, itu tidak terjadi. Jadi perangnya ini akan kecil antara Rusia dan Ukraine yang sejauh ini akan menjadi seperti ini. Jadi teman-teman tidak perlu panik dulu baca apakah akan menjadi World War III dan seterusnya. Nah apa yang terjadi sekarang adalah mereka Amerika, EU dan lain-lain itu mereka lebih ke economic sanctions ya. Mereka bukan deploy troops rame-rame bertumpuk di Ukraina lalu perang bersama Rusia. Bukan seperti itu. Mereka tapi menggunakan economic sanctions. Coba baca, ini adalah Presiden Biden. Nanti teman-teman bisa pause video ini untuk baca. Jadi dari US ya, Presiden Biden, lalu dari Ursula von der Leyen, lalu ada Boris Johnson, ada Justin Trudeau, ini ada Kanada, ada United Kingdom, lalu ada Taiwan, Australia, New Zealand, Czech Republic, dan Jepang. Ini ramai-ramai mereka gunakan economic sanction terhadap Rusia supaya Rusia punya ekonomi itu terguncang. Ya kenapa? Karena mereka ingin menghukum supaya Rusia itu tidak keenakan menginvade negara seperti itu. Jadi sekarang mereka ini bukan ramai-ramai mau deploy troops selalu perang sama Rusia. Tidak seperti itu ya. Mereka justru menggunakan economic sanctions. Jadi teman-teman sebelum baca headlines ya yang membuat panik mau perang dunia lah, mau seperti apa, itu tenang dulu karena kedepannya akan lebih ke economic sanctions. Oke? Jadi teman-teman kalau saya lihat ya bahwa perang besar-besaran ini mungkin tidak terjadi, tetapi akan lebih kayak trade wars ya. Mungkin ingat nggak waktu dulu Amerika sama China ada sedikit trade wars. Nah ini sekarang kan ramai-ramai negara menggunakan economic sanction terhadap Rusia. Jadi mereka akan ada trade wars nih. Nanti pasti saya lihat dalam kedepannya ini Rusia tidak akan tinggal diam kalau mereka terus dikasih sanctions atau economic sanction dari negara-negara lain ya. Nah tetapi justru dampaknya terhadap IHSG bagaimana nih? This is actually good news for Indonesia. Karena harga komoditas menukik ke atas semua dan kita tahu negara kita ini kuat akan komoditas. Nah teman-teman juga saya ingin mengajak teman-teman untuk mempelajari ya bahwa oil and gold itu sering sekali ya mendapatkan sentimen positif jika terjadi ya ada peperangan kecil-kecilan ataupun perang besar ya. Teman-teman harus melihat sejarah. Yuk kita coba pelajari yang satu ini. Nah jadi teman-teman kita lihat ya dari tanggal 20 Maret 2003 sampai Desember 15 tahun 2011 itu kita tahu periode Iraq War ya. Jadi
dalam 7 tahun ini terjadi perang ya, Amerika, perang di Irak dan seterusnya, ini pada saat George Bush. Nah, sekarang kita coba pelajari harga oil dan gold pada saat periode perang terjadi. Ini adalah harga gold di sebelah kiri. Di tahun 2003 sampai 2011 itu gold naik terus ya, mereka ini uptrend sangat-sangat kencang. Kenapa? Karena perang begitu lama, jadi orang-orang ya merasa ketidakpastian cukup panjang, sehingga apa yang terjadi, orang banyak yang melakukan spekulasi untuk beli gold, sehingga gold dari yang harganya di bawah 500 ya waktu itu cuma sekitar 300-an lebih mendadak menjadi 1000 lebih, itu dalam waktu 2003 sampai 2011. Oke, nah sekarang kita lihat apa yang terjadi dengan oil di tahun 2003 ini kan, April 1 ini oil sekitar 22. Lalu oil itu lanjut terjadi spike sampai sempat di atas 102 kali ya pada periode 2011 ini ya. Jadi kita lihat ya, pada saat terjadi prolonged war atau durasi perang, itu biasanya oil and gold itu dapat sentimen yang lumayan positif. Nah sekarang ini apa nih maksudnya untuk kita? Jadi kalau teman-teman kita pelajari, kalau nanti misalkan si Russian sama Ukraine ini terjadi perang ya, perang kecil-kecilan lah ya. Saya tidak bilang kayak World War sampai perang dunia, tapi terjadi perang kecil-kecilan. Jika ini berkelanjutan, maka gold and oil ini akan terus terjadi peningkatan. Oke, saya tidak bilang si Russian and Ukraine War akan perang selama 7 tahun itu terlalu lama, menurut saya tidak akan selama itu. Tapi seumpamanya kalau mereka terus mendelay, artinya prolong war ini, maka potensi harga gold and oil akan terus naik. Nah jadi teman-teman bisa baca seperti ini ya cara melihat situasi. Kalau teman-teman merasa konflik yang ada di Russian sama di Ukraine ini akan berkepanjangan, misalkan setengah tahun, 1 tahun atau bisa lebih, maka teman-teman cocok untuk mempunyai gold ya, mau beli saham gold ataupun mau beli saham atau mau beli gold batangan langsung untuk di keep, karena harganya kemungkinan akan terus naik jika perangnya tidak selesai. Tetapi kalau perang ini ternyata bulan depan sudah selesai, nah berarti nanti teman-teman harus hati-hati karena gold bisa terjadi koreksi sesaat ya, karena harga gold sudah mulai naik beberapa hari terakhir ini. Nah, sekarang kita lihat kembali ke IHSG ya. Dalam 1 minggu terakhir di mana banyak headlines yang cukup ya mengkhawatirkan tentang Russian ya, serang dan seterusnya. Apa yang terjadi dengan IHSG? 1 minggu terakhir nih teman-teman, ternyata asing masih lanjut belanja sekitar 4,41 triliun dalam 1 minggu. Ini ingat ya, ini asing belanja di IHSG pada saat suasana sudah ya, Russian sudah makin ramai, udah mau serang Ukraine, berita-berita tentang di mana mereka udah siap masuk. Ternyata asing masih santai-santai belanja di IHSG. Kenapa? Karena mereka tahu IHSG itu Indonesia ini ya, kita kuat akan komoditi, dan pada saat periode perang harga komoditas itu rata-rata naik. Oleh karena itulah IHSG masih tetap kuat. Nah ini tanggal 25 Februari IHSG kita masih di kisaran 6888. Ini angka hoki juga ya, 888. Jadi teman-teman, kalau saya lihat ya, kita selama asing terus belanja, ini kita tidak lama lagi nih akan mencapai harga 7.000. Jadi teman-teman tetap perlu update ya tentang situasi Rusia, apakah perkembangan lebih lanjut. Dan teman-teman juga lihat dana asing, apakah mereka tetap belanja atau terus makin bertambah posisi di IHSG. Kalau iya, kenapa teman-teman harus panik dan lepas posisi teman-teman? Tetap hold sampai nanti asing mulai berjualan. Oke? Nah, sekarang kita lihat ya, saham-saham yang berhubungan dengan komoditas yang sudah naik ya, ada BRMS. Mungkin teman-teman yang sudah ikut AG Invest ikutan beli BRMS dari di bawah 110 itu sudah cuan lumayan banyak ya, dari 120 ke 180 itu luar biasa. Nah, sekarang teman-teman perhatikan. Emas ya, BRMS kan itu emas, udah naik ya year to date 64%. LSIP yaitu CPO ya, teman-teman lihat CPO itu sempat tembus 6.000 kemarin pada saat penyerangan terjadi. Dan kita lihat memang dalam year to date dari Januari sudah terjadi kenaikan 19% ya kan. Nah sekarang bagaimana dengan METSI? METSI ini oil ya teman-teman. Jadi dari awal tahun mereka sudah naik 30%-an ya, 29,87. Dan ITMG batu bara nih, coal juga naik 35%, ini year to date. Nah jadi teman-teman kalau sekarang yang menonton video ini baru mau belanja mungkin ketinggalan ya komoditas, ya itu teman-teman sudah harus hati-hati, jangan FOMO beli. Nanti kenapa kalau saat koreksi teman-teman akhirnya malah cuci piring ya, malah loss-nya akan tebal karena beli yang sudah terjadi kenaikan. Nah, bagaimana dengan saham yang belum naik tetapi masih berhubungan dengan komoditas? Yang saya bisa perhatikan ya adalah Antam dan Inco. Kalau Inco kita lihat kenaikan sudah terjadi ya pelan-pelan, tetapi belum terlalu besar, baru 13%. Kalau Antam justru year to date-nya minus 5%. Jadi teman-teman kalau pelajari nikel juga terjadi kenaikan terus ya. Kalau misalkan nanti oil terus-terusan naik, kemungkinan besar nikel akan ikutan naik. Oleh karena itu Antam dan Inco akan sama-sama diuntungkan
laporan keuangan atau performance mereka ya kalau harga nikel terus-terus naik. Jangan lupa loh mereka Antam ini tahun ini di kuartal keempat akan mulai running nih smelter nikel mereka, dan kalau Inco mereka tahun ini berencana untuk capex ya bikin pabrik baru untuk fokus ke nikel ya. Jadi teman-teman bisa melihat kan, kalau teman-teman baru mau beli ya, seperti tadi kita lihat mau beli yang oil metsi atau ITMG, saya rasa sudah agak ketinggian. Tapi kalau teman-teman udah punya, apakah sudah harus jual? Jangan, hold dulu, tenang-tenang, karena komoditas akan terus kemungkinan naik. Belum lagi nanti kalau misalkan mereka mau bagi dividen ya untuk CPO atau khususnya batu bara, itu bisa dapat dividen yang sangat jumbo. Oke, jadi kita kembali lagi ke nikel ya teman-teman. Kalau baru mau masuk, ini ceritanya bagi trader atau investor yang belum punya posisi di komoditas dan kepingin beli, Antam dan Inco menjadi pilihan yang cukup menarik buat teman-teman perhatikan. Nah, kita lihat juga Antam ini kalau dari tanggal 21 ya sampai tanggal 26 ini kira-kira 1 minggu terakhir, kurang lebih Antam sudah mulai terjadi akumulasi dan dipimpin oleh KZ. Jadi teman-teman sudah lihat ya, mereka mulai tampung dan average price mereka di 2184. Jadi teman-teman lumayan bisa entry ya kalau akumulasi terus berlanjut. Nah, sekarang saya ingin bahas satu saham yang menarik nih teman-teman. Selesai tentang komoditi ya, ada satu saham yang teman-teman menurut saya perlu perhatikan secara spesifik dan secara khusus ya. Coba baca yang satu ini. Astra mau bagikan dividen final 3,91 triliun RUPS April 22. Jadi mereka nanti mau RUPS nih untuk mensahkan kalau mereka mau bagikan dividen berarti 194 per saham ya, 194 rupiah per saham. Nah, kalau dengan harga sekarang pada saat video ini dibuat tanggal 25 Februari, harga terakhir ASI itu di 5.800. Berarti yield yang teman-teman dapatkan itu di kisaran 3,34%. Jadi kalau teman-teman sempat nih beli ASI di harga 5.500 atau bahkan di bawah, itu yieldnya lebih besar dibanding 3% ya. Nah, tapi bagi teman-teman yang misalkan baru mau beli nih, saya rasa dengan dividen 3,34% ini lumayan besar ya untuk sekarang. Kalau misalnya teman-teman bandingin yang BCA sudah naik dividennya jadi udah kecil, banding ya BRI yang sudah mulai naik, jadi ASI ini menjadi salah satu opsi yang cukup menarik. Nah, jadi sekarang teman-teman bisa perhatikan ya harga ASI di 5.800, tapi belum hanya di dividen doang sentimennya. Ada yang satu ini teman-teman. Ingat nggak? Telkomsel waktu itu kan mereka tahun lalu udah menginformasikan bahwa mereka berinvestasi di Gotoh ya, sekian berapa triliun itu ya. Jadi teman-teman harus ingat bahwa ASI itu juga berinvestasi di Gotoh. Baca ya, mereka berinvestasi di Gotoh di 3,5 triliun. Nah, coba teman-teman lihat Telkomsel itu sudah naik dari yang 3.000-an sudah sekarang 4.200-an ya. ASI sedangkan kita lihat ini masih di 5.800. Jadi nah ini saya coba kasih lihat grafik dulu ya untuk Telkom. Telkom ini dari yang 3.000-an mereka sudah rally terus ke 4.300. Kenapa? Ya memang performance-nya bagus, dividen mereka juga besar dan ini semakin dekat dengan IPO-nya si Gotoh. Jadi kita bisa lihat ya, 1 year terakhir mereka sudah naik 24%. Ini saham blue chip loh ya, bukan saham gorengan. Nah, sekarang kita coba lihat ASI. ASI sekarang pada saat video ini dibuat 5.800 nih. Mereka ini masih belum kembali ke harga COVID. Ya, COVID itu mereka justru harga rendahnya mereka itu di kisaran ini nih, 6.000-an. Itu pada saat mereka koreksi terus amblas ya. Tapi sebelum ASI mulai koreksi karena memasuki tahun 2020 atau tahun COVID, itu ASI sempat di 7.000-an. Ya, mereka sempat sideways di 7.000-an. Nah, ini artinya apa? Kalau teman-teman beli sekarang dan ASI itu cuma kembali ke harga sebelum COVID 7.000, teman-teman sudah bisa mendapatkan cuan 1.200 poin ya. Belum kalau si ASI ini nanti pada saat go to IPO yang sebentar lagi, itu mereka mendapatkan profit yang lumayan banyak ya. Berapa kali lipat saya dengar itu dari investasinya di GoTo, itu bisa mendongkrak keuntungan di ASI dan bisa mendongkrak harga saham ASI ke atas juga. Jadi teman-teman yang belum punya ASI bisa perhatikan saham ini secara seksama. Ingat, kalau teman-teman tidak mendapatkan capital gain pun, misalkan ya ASI ini stuck di 5.800 deh ya, walaupun ada sentimen GoTo dan performance mereka itu naik terus, itu teman-teman sudah bisa mendapatkan dividen 3,3%. Lumayan kan, lebih tinggi dari bunga deposito. Nah, sekarang kita lihat dari fundamentalnya. Ini mungkin teman-teman yang suka fundamental akan tertarik melihat ini. Coba kita lihat di tahun 2019 ya. Ini adalah tahun sebelum COVID. Kita lihat performance mereka, dari operating profit mereka itu 26,2 triliun ya. Jadi kalau kita lihat bahkan di tahun 2018 juga mereka operating profit di 26 triliun. Nah, sekarang ASI ini sudah kembali ya dari yang memang pada saat COVID itu mereka drop
lumayan besar operating profit mereka sisa 12. Tapi di tahun 2021 mereka udah 25,5, berarti sudah mendekati tahun 2019 ya. Kita bisa lihat penjual mobil dan seterusnya sudah membaik sehingga mereka punya performance juga meningkat. Dan kita bisa melihat net profit mereka 20,2 triliun yang dimana dekat dengan net profit di tahun 2019. Nah, sekarang teman-teman kita bisa lihat PBV-nya. Ini di tahun 2021 ini paling rendah sepanjang tahun ini ya. Dari tahun 2015 sampai 2021 PBV sekarang paling murah tuh di ASI. Berarti kita mendapatkan diskon. Kenapa? Kita lihat aja total equity-nya ASI dulu dong. Dari yang dulu 2018-2019 ini cuma 180-an ya. Cuma 174. Sekarang sudah 215. Yes, seberapa banyak tuh penambahan equity-nya. Luar biasa sekali kan. Jadi kita bisa melihat bahwa dari sisi PBV makanya drop. Oleh karena itu teman-teman pada saat kalau ASI ini di 5.700, mereka kalau nanti pada saat pasar sudah mulai menyadari bahwa ASI ini under value, mereka dengan sangat gampang akan kembali ke range 7.000 sampai 8.000 ya. Ini mau 1 tahun atau 2 tahun lagi, saya sangat optimis bahwa Astra dengan apalagi nanti performance Gotoh semakin baik ya. Itu Astra bisa mencapai level 7.000 sampai 8.000 range-nya. Kalau nanti ASI bertambah lagi ya dengan investasi yang semakin baik dan seterusnya dan mereka mendapat keuntungan, itu bisa tembus lebih tinggi lagi. Jadi teman-teman bisa pantau yang satu ini. Pertama aman, ini adalah blue chip, dia mendapatkan dividen yang lumayan juga ya 3%-an lebih. Dan sekarang semakin dekat dengan Gotoh, ASI akan diuntungkan dengan IPO Gotoh. Jadi everything is amazing dan kita bisa lihat secara fundamental juga sangat murah. Oke, sekarang kita lihat dari bandarmologinya teman-teman. Ini dari tanggal 23, teman-teman coba perhatikan ya bahwa ternyata saham ini juga mulai terjadi akumulasi ya. Berarti 3 hari terakhir ini ada yang sedang mengakum saham ASI ini. Dan untuk broker kita bisa melihat DX, CS, ZP, SQ, OD, DR, BBRX ya. Ini kalau kita bandingin dengan yang berjualan, ada XC, ada GR, ada CC, YP, ya ada BK sih yang di sini. Apa yang ingin saya ingatkan bahwa lebih banyak broker retail yang berjualan dan kita bisa melihat lebih banyak broker bandar yang melakukan akumulasi. Berarti semakin banyak barang yang berpindah dari retail ke bandar. Berarti ini menguntungkan ya. Ada potensi saham ini kemungkinan akan naik mungkin beberapa bulan lagi atau bahkan mungkin menjelang IPO Gotoh. Jadi teman-teman bisa closely pay attention to the stock ya Astra International ini. Nah, ini teman-teman kalau kita kembali lihat ya harganya yang di 5.800 kalau kembali saja ke harga COVID ya 7.000-an, range 7.000-an. Itu teman-teman bisa hitung sendiri profit yang bisa didapatkan. Dan ini saham blue chip ya. Jadi teman-teman kalau mau beli dengan dana yang lebih besar, mungkin teman-teman yang investor dengan dana yang banyak nih, MM-an. Ini pilih ASI ini akan tenang-tenang saja. Jadi teman-teman tidak perlu sampai khawatir sahamnya akan blast ke bawah karena risk reward-nya sudah cukup menarik. Oke, jadi teman-teman videonya sampai di sini ya. Jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk tekan tombol like-nya ya dan subscribe channel AJ Invest supaya tidak ketinggalan dengan informasi terbaru seputar saham. Bagi teman-teman yang pemula, jangan sampai ketinggalan 3 video ini ya. Pelajari tentang right issue karena banyak banget right issue yang akan dilakukan di tahun ini. Pelajari juga bandarmologi masterclass supaya bisa mengerti menganalisa menggunakan bandarmologi dan juga saham-saham yang bisa menggantikan deposito teman-teman sekalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. I'll see you again next time. Bye-bye.